Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Majelis yang kita harapkan keberkahan di dalamnya, majelis yang telah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ini menjadi tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga tidak ada dari kita yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Insya Allah semua kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam ta'zim dan rindu selalu kita sampaikan melalui salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta yang kita utarakan ini dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang bagaimana para ulama itu mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Di situ ada dalil-dalilnya. Begitu juga kita telah menjelaskan bagaimana mereka rela untuk melakukan safar ataupun perjalanan jauh, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menuntut ilmu. Ya, untuk belajar satu hadis. Ya, Abdullah bin Jubair yang sudah kita riwayatkan, beliau itu menempuh perjalanan berbulan-bulan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai renungan untuk kita semuanya. Jadi kalau misalnya majelis seperti ini masih satu kota, kemudian dekat, ya pasti kita harus lebih bersemangat lagi ya, dibandingkan bagaimana para sahabat terdahulu. Dan itulah juga pembahasan dari As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika menjelaskan tentang hadis utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Negeri Cina itu adalah negeri yang jauh. Kalau misalnya kewajiban untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, bagaimana kalau misalnya ilmunya itu dekat, ulamanya itu dekat dengan kita, hidup di antara kita, maka itu lebih wajib lagi untuk kita menuntut ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas pasal yang ketiga, yaitu tentang hikayat, cerita-cerita. Nah, biasanya kan dengan cerita itu kita termotivasi. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah pernah berkata, zikrus salihin, bercerita ataupun mengingat-ingat tentang orang-orang saleh itu min asbab nuzulil barakah, min asbab nuzulir rahmah, termasuk sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika kita mengingat orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang saleh, biasanya itu apa? Kita akan tergerak untuk beramal. Ada keinginan untuk beramal. Kalau sudah ada keinginan untuk beramal, maka kita akan beramal. Dan amal soleh itu adalah cara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara logika rahmat ini bisa kita jelaskan. Kok bertemu dengan orang soleh turun rahmat? Maksudnya apa? Itu sebab-sebab sampai kita bisa menuju amal soleh. Dan amal soleh adalah sebab utama turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran, coba kalau kita buka Quran, sini ada soleh, ahli Quran. Quran itu ketika kita buka, ternyata ada 3 bagian besar. Pertama bagiannya itu tentang syariat, tentang hukum-hukum syariat, tentang sholat, zakat, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua itu tentang akidah. Akidah itu ya rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul,
hari kiamat, qada dan qadar, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu bagian yang gede, sepertiganya. Sepertiga selanjutnya itu tentang kisah-kisah. Tidak heran yang kita dengar banyak kisah di dalam Al-Quran. Dan kisah terbanyak itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa di dalam Quran banyak kisah-kisah? Nah, pasti ada alasannya. Di dalam Quran banyak kisah-kisah itu disebutkan salah satu tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala kainutsabbita bihi fuadak. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'an itu tujuannya supaya hati itu makin tegar di dalam agama. Kalau kita dengar kisah-kisah orang terdahulu itu kita akan lebih tegar. Bagaimana orang-orang dulu itu jauh lebih susah daripada kita, sehingga kita harus lebih bersemangat lagi. Nah, itu tujuannya. Maka di sini kita akan mendengar beberapa hikayat tentang ijtihad, tentang kesungguhan para imam-imam terdahulu dalam menuntut ilmu. Qala Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il salihin amin. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, ini Quran surat As-Sajdah ayat 24. Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam atau para pemimpin-pemimpin agama, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan hidayah melalui risalah yang kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Lamma sabaru, ketika mereka bersedia untuk sabar. Jadi kuncinya itu untuk menjadi imam-imam besar di dalam agama. Nah, di sini ada para santri. Itu syarat utamanya ialah lamma sabaru, harus sabar. Kalau kita ingin menjadi pemuka agama, orang yang berbicara tentang agama, duduk di majelis ta'lim itu harus sabar. Karena syaratnya itu lamma sabaru. Karena kehendak Allah untuk menjadikan orang-orang bercerita tentang agama, dia harus apa? Sabar. Tidak heran para ulama berkata, la yunalul ilmu, ilmu tidak mungkin didapatkan illa bimuzahamatil ulama'i birrukab, kecuali berdesak-desakan di hadapan ulama menggunakan lutut. Memang harus sabar. Seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala memandatkan dari umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemuka-pemuka agama ataupun orang-orang yang memberikan hidayah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Syarat yang kedua, mereka harus benar-benar yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, di sini kita akan jelaskan dan beberapa hikayat yang akan kita ceritakan. Karena Abdullah bin Abbas, ini cerita tentang sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Ini kan ceritanya disebutkan dalam bahasa Arab. Saya jelaskan saja langsung. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi. Beliau karena sahabat Nabi yang masih muda, sehingga banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat itu tidak beliau dapatkan pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Untuk itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal, Abdullah bin Abbas ini memiliki kebiasaan menuntut ilmu dari para sahabat yang sudah tua, yang besar. Dan beliau berkata, kebanyakan sahabat yang banyak ilmunya, secara umum rata-rata itu dari kaum Ansor, dan tidak semuanya. Ada satu seperti mungkin ya satu RT, satu RW itu kaum Ansor benar-benar fokus belajar dari Nabi Muhammad SAW sehingga ilmu mereka banyak. Abdullah bin Abbas mengatakan, satu ketika saya pernah ingin
menuntut ilmu, ingin belajar dari salah seorang dari mereka, tapi saya mendapati rumahnya itu tertutup di waktu pagi. Sebenarnya katanya kalau saya ketuk rumahnya ini pasti dia keluar. Akan tetapi ta'adduban. Akan tetapi saya merasa harus beradab terlebih dahulu sebelum berilmu. Maka apa yang saya lakukan, saya ambil selendang saya, kemudian saya jadikan itu sebagai guling ya atau bantal. Kemudian saya tidur di hadapan atau di depan rumahnya sampai waktu zuhur dia keluar. Kemudian sahabat Nabi itu dari kaum Ansor berkata, "Bi'sa ma sona'ta." Wahai sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah melakukan sesuatu yang salah. Halla a'lamtani, kenapa engkau tidak memberitahukanku? Maka Abdullah bin Abbas berkata, "Aradtu an takhruja ilayya." Aku ingin ketika engkau keluar dari rumahku menuju padaku, waqad qadaita hajatak, dan semua urusanmu itu telah selesai. Jadi tidak mau sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ini kalau misalnya dia masuk ke rumah untuk menuntut ilmu, sedangkan orang itu masih punya urusan. Ya, diselesaikan dulu urusannya, baik dia mau istirahat ataupun dia mau makan ataupun dia punya urusan yang lain, itu dia tunggu dulu sampai selesai baru keluar. Nah, ini juga kita bisa jadikan pelajaran untuk kita. Jadi ketika kita menuntut ilmu dari para ulama, para kiai, para ustadz, itu kita jangan semua yang kita inginkan itu harus jadi. Kita mau bertanya juga harus pada saat itu, tidak. Ya, kita lihat dulu kondisinya. Karena memperhatikan mood atau perasaan seorang guru itu penting sekali. Karena ditakutkan ketika kita bertanya ataupun kita ingin mendapatkan suatu ilmu dari guru, kemudian guru itu dalam keadaan khabithun nafs, dalam keadaan dirinya itu tidak enak, sehingga jawabannya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin kita diusir atau diapal kalau mungkin waktu-waktunya itu tidak pas. Nah, sedangkan manfaat yang akan kita dapatkan dari ilmu itu tergantung ridhonya guru. Kalau kita tidak dapat ridhonya guru, na'udzubillah, ilmu kita tidak manfaat. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu di dalam hati kita dengan selalu mengulang. Ini kan, mengulang ilmu ya dengan menulis, kita tulis, atau dengan merekam. Ini kan misalnya ada rekaman, itu kan diulang lagi. Wa barakatuhu bil khidmah, berkahnya ilmu itu dengan kita berkhidmat kepada guru. Wa naf'uhu, dan manfaat ilmu yang akan kita dapatkan bir ridho syekh, dengan ridhonya guru. Jadi ini insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Abbas berkata, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku ketika menjadi santri, menjadi penuntut ilmu, menjadi orang yang hadir majlis itu dalam keadaan yang zalil, dalam keadaan yang hina. Kemudian aku menjadi mulia ketika aku dicari oleh orang. Maksudnya apa ini? Orang menuntut ilmu itu pasti hina, harus menjadi hina di hadapan gurunya. Nah, hina dalam artian masih dalam batasan syariat. Bukan ya hina dia buka baju gitu, enggak gitu. Gurunya bilang buka baju, telanjang, enggak gitulah. Enggak mungkin guru juga seperti itu. Artinya hina itu apa? Haknya kita, misalnya untuk bicara itu kita tahan. Haknya kita untuk banyak gerak itu kita tahan dan lain sebagainya. Kita duduk itu bagaimana di hadapan guru harus beradab dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kehinaan. Akan tetapi ketika kita melewati itu, maka kemuliaanlah yang akan kita dapatkan. Maka dari itu jamaah sekalian, Imam Syafi'i, imam kita semuanya pernah berkata, "Man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan
Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu walaupun cuma sekejap, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka sedikit waktu yang kita miliki ini kita pakai untuk menuntut ilmu, untuk belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar dan yang lain-lain, yang ilmu-ilmu yang banyak ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat kita mulia, akan membuat kita tahu karena kebodohan itu adalah kehinaan. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, itulah maksud apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Aku ketika menjadi santri dalam keadaan hina, akan tetapi ketika aku menjadi seorang syekh, menjadi seorang guru, aku menjadi mulia. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian pernah satu ketika sahabat Nabi Abdullah bin Abbas itu ditanya, beliau ditanya. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi. Didoakan, dipegang dadanya seperti ini, dipegang dadanya, kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran, wa faqihu fid din, dan jadikanlah dia orang yang paham agama. Ini doa Nabi, mustajab pasti. Tapi setelah itu bukan hanya bersandar dengan doanya Nabi. Abdullah bin Abbas menuntut ilmu dengan sangat luar biasa. Kemudian beliau memberikan tips kepada kita. Ketika ditanya, ya Abdullah, kenapa engkau menjadi orang yang hebat di dalam ilmu seperti ini? Beliau jawab, pertama, bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya. Dengan lisan yang selalu bertanya. Jadi ibaratnya itu, kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata itu, as-su'al miftahul ilmi. Pertanyaan itu adalah kunci ilmu. Jadi seakan-akan, ini misalnya guru ini ilmunya di sini kan, di dadanya kan. Untuk membuka pintu ilmu ini harus dengan kunci. Kuncinya itu pertanyaan. Nah, supaya terbuka sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Nah, begitulah cara sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dengan banyak bertanya. Tapi pertanyaan yang berbobot, sekali lagi. Jangan pertanyaan yang tidak ada guna. Nanti kita jadi kayak Banu Israel. Orang-orang Israel itu terlalu banyak pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sapinya bagaimana? Warnanya apa? Ukurannya gimana? Sifatnya seperti apa? Akhirnya apa? Susah mereka mendapatkan jenis sapi tersebut. Kita yang bertanya yang penting-penting, yang memang kita itu butuh tentang ilmu itu. Nah, itu yang pertama katanya, kunci ataupun tips mendapatkan ilmu yang baik, yang manfaat ialah dengan banyak bertanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang berusaha untuk paham. Jangan kita bertanya hanya untuk sensasi, jangan. Pertanyaannya luar biasa, tapi tidak berusaha untuk memahami. Biasa kan ada orang begitu. Ini jujur saja, kita pastilah kita pernah dalam kondisi itu. Kita sudah tahu tentang sesuatu itu, tapi kita tanyakan kepada guru, dan apa yang disampaikan oleh guru itu kalau misalnya tidak sesuai dengan jawaban kita, kita tidak dengar. Iya, pernah seperti itu. Jujur saja ini. Jadi kita sudah tahu ini ada pertanyaan, jawabannya kita sudah punya. Kita tanya guru itu biasanya untuk menguatkan apa yang kita miliki ini dari jawaban. Tapi ternyata apa? Guru jawab lain. Ini jawaban guru ini tidak kita pakai. Nah, ini berarti bukan qalbin aqul. Ini berarti hatinya tidak berusaha untuk paham. Kalau orang seperti ini dikhawatirkan dia menjadi fanatik. Karena ilmu yang banyak itu bukan satu ilmu, bukan satu pendapat, bukan. Tapi dia adalah menampung semuanya. Ini misalnya satu pertanyaan jawabannya banyak. Oh, itu berarti orang ilmunya banyak. Nah, jadi seperti itu.
Satu pertanyaan misalnya, jawabannya banyak, berarti ini orang ilmunya banyak. Dan orang kalau ilmunya banyak, yang akan dia dapatkan ialah hatinya lapang. Ketika ada sebuah permasalahan, dia tidak langsung memvonis orang, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu kalau orang sering memvonis, itu biasanya ilmunya sedikit. Karena kalau orang ilmunya banyak, dadanya makin luas untuk menerima perbedaan. Dikatakan oleh salah seorang ulama, manitasa'a ilmuhu insyaraha sadruhu. Ilmu banyak, maka hati makin lapang. Nah, jadi ini kita harus berusaha dengan tips yang kedua, qalbin aqul, hati yang berusaha untuk paham. Apapun yang kita dengar dari kebaikan itu kita dengar. Yang ngomong siapa? Ya kita dengar. Bahkan Abu Hurairah sahabat Nabi dapat ilmu dari iblis. Belajar ilmu dari siapa? Iblis. Iblis ngasih ilmu kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku akan ajarkan kepadamu ilmu. Kalau engkau baca itu, maka engkau akan terbebas dari godaan syaitan pada satu malam. Apa itu? Baca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Insya Allah engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang malam. Pagi harinya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dapat orang ini mengajarkan saya ilmu. Apa itu? Baca ayat kursi. Katanya kalau dibaca sebelum tidur, Allah akan jaga sepanjang malam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Naam, shadaqaka wa huwa kadzub. Benar ilmunya ini, tapi orang yang bilang kepada kamu ini adalah kadzub, sifatnya adalah kadzub, sering bohong. Siapa itu? Iblis. Jadi bayangkan iblis mengajarkan ilmu, diterima. Yang penting apa? Benar. Yang penting benar itu. Yang penting benar. Yang penting mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita makin cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan juga semakin membuat kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, wakafin badul, dan tangan yang selalu memberi. Memberi bisa materi ataupun non materi. Memberi orang, membantu orang, iya. Intinya memberikan manfaat kepada orang. Itu cara untuk mendapatkan ilmu. Tidak cukup dengan kita belajar, tapi kita juga harus memiliki hubungan sosial yang baik. Dan ini luar biasa. Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan sosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di suatu ketika Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat cara untuk masuk surga dengan damai, aman, tanpa masuk neraka. Mau tidak? Masuk surga langsung, nggak singgah-singgah lagi, nggak transit-transit. Ada kan semua orang Islam insya Allah masuk surga, insya Allah. Semua kita akan masuk surga. Tapi siapa yang masuk surga langsung aman? Siapa yang masuk surga tanpa transit? Orang yang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah masuk surga. Tapi ada juga yang transit dulu, masuk neraka dulu, terus masuk surga, dicuci dulu, dibersihkan, terus masuk surga. Tapi ada orang yang masuk surga itu langsung tanpa transit. Siapa itu? Ada 4 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, afsyus salam, sebarkanlah salam. Ketemu orang disapa, atau memberikan kedamaian kepada orang. Jadi memberikan apa? Kedamaian. Tidak membuat orang takut. Afsyus salam itu sebarkanlah kedamaian. Seperti itu. Jadi orang itu merasa apa? Senang. Dan itulah maksud dari salam. Jadi kalau kita berikan salam misalnya, Assalamualaikum, maksudnya apa? Orang itu langsung menganggap bahwa orang ini datang dengan damai, tidak akan menyakiti saya. Gak ada orang Assalamualaikum dicopet, gak mungkin ya. Berarti kalau memberikan salam itu berarti orang baik gitu.
Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Itu amalan yang kedua. Wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan bagi orang yang membutuhkan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat pada malam hari saat banyak manusia itu tidur. 4 amalan. Sebarkan salam, sambung silaturahim, berikan makanan bagi yang membutuhkan, dan salat malam atau salat tahajud pada saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan damai, dengan aman, tanpa transit. Coba kita lihat di sini. Dari 4 amalan ini yang benar-benar ibadah mahdhah, ibadah murni itu mana? Dari 4 amalan tadi ini, yang benar-benar ibadah murni kita kepada Allah itu yang mana? Yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Sholat malam. 3-nya apa? Sosial. Jadi memang agama Islam ini agama sosial. Agama bagaimana kita membangun hubungan baik dengan sesama. Ya, hubungan baik kita dengan sesama itu adalah ibadah juga. Nah, sehingga di sini dimaksudkan wakafin badul, dan tangan yang selalu memberikan manfaat pada orang lain. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Wali ba'dihim, kemudian ada sebuah ungkapan. Ini bagi santri ya. Mana santri di sini? Ya, santri-santri kan biasa mondok kan. Mondok itu kan kayak orang tua ini kalau mondokkan anaknya itu kayak zolim sama anak rasanya ya. Kok anak enak-enak di rumah, bisa ngapa-ngapain, bisa nonton, bisa jalan-jalan, kok dimasukkan ke penjara suci itu. Itu pastikan yang ada di benak kita sebagai anak-anak, termasuk saya dulu. Ya, saya kok dimasukkan pondok itu nangis saya. Melihat orang tua itu kok jahat. Tapi ternyata di situ banyak sekali hikmah. Dikatakan al-ilmu fiju, ilmu itu didapatkan dengan keadaan lapar, wa dhullin, dan dalam keadaan hina, wa mihnatin, dalam keadaan susah, wa bu'din anil abai wal ahli wal watan, dan didapatkan dengan cara apa? Jauh dari orang tua, dari keluarga, dan dari kampung halaman. Jadi ini untuk para santri. Dan para santri kalau ingin menuntut ilmu benar-benar, ini diamalkan. Nah, jangan terlalu, ya makan, tapi jangan terlalu. Santri masuk pesantren kok makin besar gitu. Nah, ini berarti ada yang salah ini. Berarti apa? Harus sedikit makan. Wadzullin, harus hina. Hina artinya kita berkhidmat kepada guru. Wa mihnatin, harus susah. Kalau pilih pesantren, saya mau pesantren yang ada AC Pak. Kalau nggak ada saya nggak mau. Yang makannya itu diantar di kamar. Kalau harus ngantri-ngantri saya nggak mau. Oh, berarti ini susah dapat ilmunya. Wabu'din anil aba, dan harus jauh dari orang tua dan kampung halaman. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatin, kalau misalnya menuntut ilmu itu atau mendapatkan ilmu adalah sesuatu yang mudah, lama kana du jahlin alal ardi fi zaman, maka niscaya tidak ada orang bodoh di dunia ini. Orang jahil, orang bodoh itu tidak mungkin ada kalau misalnya ilmu itu gampang untuk didapatkan. Karena ilmu susah untuk didapatkan, maka orang alim itu sedikit. Itu maksudnya. Dan Imam Syafi'i pernah mengungkapkan sebuah syair. Ini kalau di pondok dikenal dengan ala lan tanalul ilma illa bisiflatin. Kalau di dalam teksnya Imam Syafi'i, akhi lan tanalul ilma illa bisiflatin. Saudaraku, ini bukan hanya untuk santri, ini umum untuk kita. Engkau tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiriha bibayani, dan aku akan menjelaskan kepadamu secara rinci. Apa yang pertama? Zakain, kecerdasan. Nah, orang harus punya kecerdasan. Ya, jangan terlalu cerdas juga. Misalnya kalau cerdas banget ya alhamdulillah. Kayak siapa itu? Penemu atom. Albert Einstein. Einstein itu kan masya Allah di atas rata-rata. Sebenarnya Imam Syafi'i itu lebih dari beliau. Imam Syafi'i.
Beliau kalau Imam Syafi'i itu baca begini, dibaca satu ini ditutup. Habis dibaca ditutup ini. Nah, yang ditutup ini udah dihafalin sekali baca. Berarti memang kecerdasannya luar biasa. Kenapa ditutup ini? Karena kalau nggak ditutup kebaca ini nanti hafalannya kacau. Itu Imam Syafi'i. Jadi cerdas luar biasa. Nah, kita ya yang penting bisa memahami pelajaran sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Wahirsin dan juga apa? Semangat. Harus semangat. Pas pelajaran, pas ta'lim, pas pengajian jangan tidur. Katanya kata Habib Muhsin, apa ya? Kalau orang tidur di pengajian lebih baik tidur. Jangan tidur kemudian bangun tidur. Jangan gitu katanya. Takutnya apa? Dia mendengar di pertengahan kemudian langsung dia simpulkan hukum. Jadi kalau mau tidur sekalian tidur gitu. Jangan ngantuk masuk pengajian, jangan. Karena kalau kita ngantuk masuk pengajian, kita dengar gini, hukum menikah, kita tidur. Bangunnya 5. Berarti boleh nikah 5. Padahal pembahasannya bukan itu. Padahal mungkin contoh yang salah, nah itu dibilang hukum. Wah, Ustadz Fulan bilang menikah itu bisa 5. Karena apa? Itu dia tidur. Jadi kalau mau tidur, karena sekalian tidur dari awal sampai akhir, ya nggak apa-apa, dapat berkah majelis. Daripada apa? Ya setengah bangun, setengah tidur. Jadi apa? Harus semangat jamaah sekalian, harus semangat. Wajtihadin dan bersungguh-sungguh. Wabulghatin. Nah, ini juga penting. Bekal ilmu itu ya, kalau kita istilahkan sekarang dengan bahasa pasar, fulus. Harus ada fulus. Orang belajar itu ya harus ada bekal. Ya kalau kita masukkan anak ke pesantren ya berarti harus ada apa? Ada SPP-nya, harus ada bekal untuknya. Wasuhbati ustadzin dan harus didampingi oleh guru, watuli zamanin dan juga harus lama waktunya. Gak ada orang belajar sehari 2 hari langsung jadi alim, gak ada. Setahun 2 tahun gak ada, harus bertahun-tahun. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau itu bersama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad selama 40 tahun. 40 tahun menjadi murid. Menjadi murid 40 tahun. Jadi bayangkan 40 tahun menjadi murid. Baru habis itu setelah meninggal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, baru beliau mengajar. Nah itu orang-orang dulu gitu. Kalau kita ya setahun 2 tahun, masya Allah udah luar biasa ini. Kadang-kadang gurunya kalah, maksudnya berani gitu bicara di depan guru. Kalau orang-orang dulu itu nggak mau, sampai benar-benar mereka itu menguasai ini. Jadi itu zaman, waktu yang panjang. Jadi saya ulang lagi jamaah sekalian, kecerdasan, semangat, kesungguhan, bekal, didampingi oleh guru, kemudian apa? Waktu yang panjang. Karena kalau kita belajar tanpa guru, dikhawatirkan ilmu yang kita dapatkan itu bukan membuat kita lebih dekat dengan Allah, akan tetapi ternyata lebih jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man kana ustaduhu kitabahu, barang siapa gurunya itu adalah buku, kana ila dhalali aqrab, maka dia akan lebih dekat dengan kesesatan. Maka dia ini 6 hal yang harus ada ya ketika kita menuntut ilmu. Ini istilahnya apa ya? Seperti rukun untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian dijelaskan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dikatakan beliau lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal. Kemudian ibunya ini miskin. Ibunya miskin. Kemudian dalam keadaan miskin ini pastinya kehidupannya tidak enak. Tapi Imam Syafi'i itu punya kebiasaan. Masih kecil ini, jamaah sekalian, ini jadi pelajaran untuk kita. Masih kecil beliau itu sering duduk dengan ulama.
kita yang punya anak, usahakan anak kita itu kita ajak, atau saudara kita yang masih kecil itu diajak di majelis-majelis. Karena tidak menutup kemungkinan menjadi ulama, insya Allah. Yang penting dibawa-bawa aja dulu, nggak apa-apa, dibawa terus. Itu insya Allah bisa menjadi sebab dia menjadi ulama, sebagaimana Imam Syafi'i. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'idham wa nahwiha li'ajzi 'anil waraq. Dan saking susahnya Imam Syafi'i itu dulu, ketika menghadiri majlis-majlis ilmu, beliau itu menulis di atas tulang. Nulis ilmu itu di atas tulang. Kenapa? Tidak mampu membeli kertas, membeli buku tulis itu nggak mampu Imam Syafi'i. Jadi nulisnya apa? Di atas tulang. Kemudian dikatakan, akan tetapi walaupun demikian Imam Syafi'i menghafal Quran umurnya 7 tahun. Menghafal Quran umurnya 7 tahun. Dan menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang dikarang oleh gurunya Imam Malik pada umur 10 tahun. Coba lihat anak-anak kita. Anak-anak kita ini kira-kira umur 7 tahun ini sudah hafal apa? YouTube. Hafalnya mungkin sakitnya tulisin dan yang lain-lain. Mungkin sudah jago TikTok dan lain sebagainya. Iya kan? Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, Masya Allah. 10 tahun hafal Muwatta. Sampai kepada gurunya Imam Malik, anak ingin belajar sama engkau, wahai Imam Malik. Imam Malik berkata, coba ente baca-baca dulu di Muwatta. Disuruh baca-baca. Ente buka-buka dulu, ini kitab anak Muwatta. Anak sudah hafal. Jangankan baca-baca, anak sudah hafal. Sebelum anak kesini, anak sudah hafal. Anak itu punya kitab ini. Jadi sebelum belajar disuruh baca-baca. Coba baca-baca dulu ini kitab anak sebelum ente belajar. Anak sudah hafal. Jangankan baca, saya sudah hafal Imam Malik. Pada umur berapa? 10 tahun. Wa adzina lahu syaikhuhu Muslim bin Khalid Az-Zinji fil Ifta wa huwa ibnu 15 sana. Pada umur 15 tahun, gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, ini Makkah, gurunya Imam Syafi'i, guru fikih. Pada umur 15 tahun Imam Syafi'i, gurunya ini sudah memberikan izin Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa. 15 tahun berikan fatwa. Bahkan ada hikayat, tapi saya tidak tahu apakah itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i atau yang lain. Imam Syafi'i itu pernah memberikan taklim, ya, pengajian di siang hari bulan Ramadan. Kemudian beliau minum. Orang-orang heran, kok minum? Bulan Ramadan kok minum? Gimana ini? Saya belum balik, belum wajib puasa. Jadi saya kan belum wajib, jadi saya minum. Kalian sudah wajib. Jadi bayangkan orang yang belum balik sudah mengajar orang yang balik. Orang-orang tua diajarkan. Tapi ini tidak tahu Imam Syafi'i atau yang lain. Intinya apa? Imam Syafi'i umur 15 tahun beliau sudah berfatwa. Rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian ini cerita dari khodimnya Imam Syafi'i, khodimnya atau khodam, ya, kita bilangnya apa? Khodam yang melayani Imam Syafi'i. Namanya Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi. Ini beliau menceritakan pengalaman beliau dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Rabi, lam ara Syafi'iyya akilan bin nahar. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari. Ini khodimnya yang cerita ini. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari, wala naiman bilailin, dan tidur di malam hari. Jadi kalau kita bilang, Masya Allah Imam Syafi'i luar biasa kok, masuk dari kecil begini, kemudian jadi ulama, murid-muridnya banyak, mazhabnya sampai sekarang masih kita anut. Ternyata yang beliau lakukan ini, siang hari tidak makan, malam hari tidak tidur. Kenapa? Lishighalihi bitasnif, karena beliau itu sangat sibuk mengarang kitab. Ini kata khodimnya. Kalau kita kebalikannya ini, makan sepuasnya di siang hari, tidur malam pulas, kadang-kadang subuh lewat. Naudzubillahi min. Nah, ini Imam Syafi'i, inilah Imam Syafi'i, imam kita.
Nah, kemudian juga Imam Syafi'i ini suatu ketika hadir di majelisnya Imam Malik. Ini sebelum berkenalan. Pada saat pengajian itu Imam Malik menyampaikan 18 hadis. Jadi Imam Malik ini kan ahli hadis. Katanya laula Malik wa Ibnu Uyainah la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan gara-gara Imam Malik dan Imam Sufyan Ibnu Uyainah, maka ilmu di Hijaz, di Makkah, Madinah dan di Taif itu akan hilang. Ini orang besar ini, Imam Malik ini. Ahli hadis, ahli fikih, ahli semuanya. Tapi lebih muncul di dalam ilmu hadis. Di dalam majlis itu beliau menyampaikan 18 hadis. Semua santri-santrinya punya alat tulis, menulis apa yang disampaikan atau apa yang didikte oleh Imam Malik. Imam Syafi'i miskin, tak punya apa-apa. Beliau ambil ini. Jadi tangannya itu seperti ditulis begitu. Jadi setiap kali disebutkan hadis, beliau menulis. Ini Imam Malik kayak diremehkan jadinya kan. Masa saya majlis, terus ada orang yang hadir majlis main-main gitu. Kayak kita ini lagi misalnya anak lagi pengajian begini, ada yang main handphone misalnya. Ini orang kok enggak. Enggak, maksudnya kalau di majlis itu kita lagi serius-serius membahas, tiba-tiba ada yang main-main, itu kan guru itu pun ada perasaan manusia. Nah, Imam Malik juga demikian. Ini contoh saja. Imam Malik itu merasa tidak dihargai oleh Imam Syafi'i karena dia main-main ini, main-main tangan. Kemudian dipanggil habis majlis, wahai fulan, kenapa engkau main-main tangan ini? Saya majlis kok ente main-main tangan. Katanya saya nggak main-main tangan, saya nggak punya alat tulis. Jadi saya tulis hadis-hadismu itu di atas tangan. Jadi kalau di dalam ilmu psikolog, Imam Syafi'i ini termasuk orang kinestetik namanya. Kinestetik itu visual, audio dengan harus ada gerakan, harus menulis supaya bisa cepat paham, cepat hafal. Nah, benar ya? Jadi psikolog itu ya, kinestetik namanya yang saya tahu. Jadi beliau itu menulis di tangan. Kemudian kata Imam Malik, benar, apakah benar seperti itu? Iya, silahkan engkau coba. Saya akan baca 18 hadis yang engkau sampaikan tadi beserta sanad-sanadnya. Benar, dibaca oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam Malik berkata, ya Muhammad bin Idris namanya Imam Syafi'i, ittaqillahi ta'ala, selalulah engkau menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu sayakunu laka sya'nun, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kedudukan yang mulia nanti. Jadi engkau harus jaga diri engkau ini sebaik-baiknya, karena engkau akan menjadi orang besar. Ini sudah menjadi firasat gurunya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dengar qasidah dulu supaya ada pendengaran ya. Ya, bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-misku fahil misku fah lama hadarna Aba Zahra wa nuru lahin nuru lah lama hadarna Rasulullah. Al-misku fahil misku fah lama hadarna Rasulullah. وكل منا بغالي أشكي من وجدي وحالي وكل منا بغالي أشكي من وجدي وحالي وكل منا بغالي غير الغرام برسول الله. المسك فاحل المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لا لما
المسك فاح لما نظرنا نور الله والنور لاح النور لاح لما نظرنا ما زهرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik, jamaah sekalian rahimahumullah, kita lanjut. Ini hikayat dari Imam Nawawi lagi tentang Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau ini adalah imam yang luar biasa, disebutkan ahli fikih, ahli usul, dan juga dalam ilmu tasawuf sangat luar biasa. Dan beliau banyak sekali karangan kitabnya seperti At-Tanbih, Al-Muhadzab, dan Al-Lumah. Dikatakan bahwa Imam Asy-Syirazi ini, beliau berkata, kuntu u'idu kulla darsin mi'ata marrah. Aku itu setiap kali belajar, aku mengulangnya sebanyak 100 kali. Jadi kalau mau belajar itu beliau misalnya belajar kitab ini, beliau belajarnya itu bacanya itu sampai 100 kali. Kita boleh insya Allah 100 kali baca kitab ini 100 kali gitu, supaya kayak Imam Syirazi. Jadi beliau misalnya belajar satu kitab ini 100 kali diulang. Dan beliau belajar ini bukan cuma 1-2 kitab, bukan. Ratusan, mungkin sampai ribuan kitab, dan itu diulang sampai 100 kali. Wa idza kana fil mas'alati baitu syi'rin yustajhadu bihi hafidhul qasidata kullaha min ajlihi. Kalau misalnya di dalam pembahasan itu ada satu bait syair, maka saya hafal satu qasidah. Jadi ada qasidah. Mungkin kita sudah paham ya. Ada qasidah, ada bait syair. Misalnya begini. Di dalam qasidah burda itu kan yang sering kita pakai apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma ya wasi'al karam. Itu kan di qasidah burda. Kalau misalnya ada di kitab, beliau dapatkan satu bait syair seperti yang tadi itu, maka beliau hafal satu qasidahnya, satu burdanya itu dihafal. Paham ya? Jadi satu bait yang dibaca bukan cuma satu bait yang ada di buku yang dihafal, satu qasidah dihafal. Jadi misalnya lewat burda itu, ya Rabbi bil Mustafa, bukan cuma ya Rabbi bil Mustafa yang dihafal, dari Amin Tadakuri Jironin sampai akhir itu dihafal. Itu saking apa cintanya beliau kepada ilmu dan ijtihadnya, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Wa ru'ya rahimahullahu ta'ala fin naum ba'da wafatihi. Kemudian setelah beliau meninggal, banyak orang yang melihat beliau di dalam mimpi dalam keadaan thiyabun bid, dia memiliki baju yang sangat putih bercahaya. Faqila lahu, kemudian ditanya, wahai Imam Syirazi, kenapa engkau seperti ini? Beliau menjawab, izzul ilmi, ini adalah pakaian kemuliaan ilmu. Di Allah Subhanahu wa taala muliakan karena ijtihadnya yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, masih Imam Syirazi. Ini kan hikayat, jadi kita akan banyak dengar cerita-cerita tentang ulama. Beliau berkata, ini ada yang bercerita tentang beliau, wa li'inda kitabati kulli faslin raq'ataini wa yad'ullaha an yanfa'a bihi qari'ahu. Jadi beliau itu mengarang kitab. Kitabnya itu 18 jilid. Ini satu jilid misalnya 18 seperti ini. Kitabnya 18 jilid. Ini saja, ini ada 5 bab misalnya, 5 bab. 5 bab itu mungkin ada 100 pasal misalnya, 100 pasal. Setiap pasal itu beliau wudu, sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang membacanya itu
diberikan manfaat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, satu jilid misalnya kita ambil kasarnya. Satu jilid itu ada 100 pasal. Kalau 18 jilid berarti 1800 pasal. Berarti 1800 kali 2 rokaat berarti 3600 rokaat beliau lakukan. Kemudian setelah 2 rokaat selesai, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan manfaat bagi orang yang membacanya. Wa kana radhiyallahu taala anhu mujabad da'wah, dan orang ini yaitu Al-Imam Syiradi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan ulama. Ulama itu walaupun kita lihat ilmunya sedikit misalnya, guru ngaji misalnya, tapi karena apa? Karena kesungguhannya di dalam menuntut ilmu dan pengajarannya kepada orang lain itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, "Illam yakunil ulama auliya Allah." Ini dengar semua jamaah sekalian. Ini kita harus hormati, kita punya guru-guru ini, guru-guru, kiai-kiai kita harus hormati. Illam yakunil ulama auliya Allah. Kalau misalnya para guru itu bukan wali-walinya Allah, falaisa lillahi wali, maka Allah tidak mungkin punya wali. Kalau misalnya ulama bukan wali, berarti Allah tidak punya wali. Artinya apa? Ulama itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hormati mereka, kita jaga hati mereka. Kalau kita punya hajat, datangi mereka, minta doa kiai, minta doa ustaz. Insyaallah doanya itu mujab, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini diberikan kemudahan untuk selalu khidmat, hormat kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sedikit lagi. Ini tentang Al-Imam Al-Bukhari yang sudah saya sampaikan. Ini sebagai pengingat untuk kita semuanya, bahwa kitab Sahihul Bukhari itu kitab yang besar, kitab yang dikatakan kitab sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari pernah berkata, "Ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadithan illa tasaltu qabla dhalika wa sallaitu rak'atain." Aku tidak pernah menulis satu hadis di dalam kitabku ini, Sahih Bukhari, kecuali aku mandi, kemudian aku sholat 2 rakaat. Setelah itu apa? Beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis. Bayangkan di dalam kitab itu lebih dari 7.000 hadis. Lebih dari 7.000 hadis di dalam kitabnya Imam Bukhari. Jadi setiap kali nulis itu beliau mandi, sholat, istikharah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Sannaftu kitab sahih li sitta asyrata sana." Dan aku menulis kitabku ini selama 16 tahun. Kharrajtuhu min 600,000 hadis. Aku keluarkan 7.000 hadis ini dari 600.000 hadis. Jadi beliau hafal 600.000 hadis. Yang ditulis 7.000. Ini yang paling sahih. Dan penulisannya ini prosesnya lama. Harus mandi dulu, setiap kali nulis hadis mandi dulu, sholat, istikharah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran kitabnya itu Masya Allah sampai sekarang kita baca dan dijadikan rujukan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Qasaitu fil Jami' Al-Azhar min al-ju' ma la tahtamilu wal bashari laula ma'unatullahi azza wa jalla wa taufiquh." Ada seorang imam yang lain ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Katanya, "Saya pernah tinggal di Masjid Al-Azhar." Beliau orang Mesir. "Selama 4 tahun. Dan saya bersabar selama tinggal di Masjid Al-Azhar untuk menuntut ilmu itu dengan kesabaran yang mungkin kebanyakan manusia itu tidak mampu seperti itu. Bihaitu anni jalastu fihi 4 sanawat ma dhuktu lahma illa fi lailatin du'ina li akli."
Jadi selama 4 tahun beliau menuntut ilmu di Masjid Azhar, tidak pernah makan daging. Makan soto tidak pernah, makan gulai tidak pernah. Kebuli apa lagi? Gulai apa lagi? Jadi nggak pernah makan daging selama 4 tahun. Kita seminggu stres makan daging, harus itu. Ya daging ayam, daging apapun, pokoknya harus makan daging. Ini beliau 4 tahun nggak makan daging, sabar yang luar biasa. Illa fi lailatin wahidah, tapi pernah suatu malam kami itu diundang oleh seseorang. Fa idza huwa lahmun lam yuqad alaih. Tapi ternyata daging ini masih mentah, belum dimasak. Fantadharnahu ila anim bahara al-lail. Maka kami nunggu ya, daging ini dimasak sampai malam itu ya sudah mendekati subuh. Tsumma ji'a bihi. Kemudian daging ini setelah dimasak didatangkan kepada kami, fa idza huwa yabisun kama huwa. Ternyata daging ini apa? Kering. Jadi kering, dimasak maka malahan apa? Jadi kering, falam astati min hulukma. Sehingga saya tidak bisa makan. Jadi selama 4 tahun enggak makan daging, diundang satu malam, dagingnya belum matang. Dimasak dagingnya jadi kering, akhirnya enggak makan juga. Jadi intinya apa? Enggak makan selama 4 tahun. Ini kesabarannya para ulama kita. Kemudian dikatakan juga Al-Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengarang kitab Syarah Minhaj selama 10 tahun. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang kitab Syarah Minhaj selama 9 bulan. Jadi ada perbedaan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya Imam Suyuti. Kita pernah dengar kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh 2 imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ini mengarang kitab pertama, kemudian beliau meninggal, dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti, sehingga dikenal dengan Tafsir Jalalain. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini juga punya karangan kitab Syarah Minhaj, kitab fikih. Beliau mengarang kitab ini 10 tahun. Imam yang lain, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengarang kitab Syarah Minhaj yang sama, tapi dalam waktu 9 bulan. Kemudian ditanya ini Imam Ibnu Hajar, Inna Syekh Al-Ma'alli, dikatakan faqila lahu dzalika faqala. Kemudian ditanya ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa kok engkau lebih cepat mengarang kitabnya dibandingkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Beliau berkata, Inna Syekh Al-Mahalli iltazamat dalil wa ta'lil. Itu guru kita, itu guru besar itu. Beliau mengarang kitab dengan penuh kehati-hatian. Dalil-dalilnya itu memang dirinci, ta'lilnya, alasan hukumnya itu benar-benar dirinci. Wa nahnu lam naltazim dalika. Sedangkan kami itu tidak terlalu peduli dengan itu. Cuma sekedar mensyarah, tidak mensyarah dalilnya, tidak memberikan penjelasan hukumnya, sehingga kami lebih cepat. Artinya di sini apa jemaah sekalian? Kesungguhan para ulama terdahulu, kehati-hatian mereka, kemudian semangat mereka di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Nah, inilah yang harus kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ini menambah semangat, insya Allah. Yang minimal kita hadir majlis roha ini bisa istiqomah. Wajahnya itu saja, jangan ganti-ganti. Harapannya itu saja. Yang hadir ini insya Allah wajahnya istiqomah. Ya. Wajahnya istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah kita ini kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, manfaat ilmu, yang bisa membawa kita mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita dengar qasidah sesi 2. Fadhil. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
setiap hari dan masa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farid 'alal muslimin, tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farid 'alal muslimin. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terambas. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khairi wa salah, mati husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, demikian pun pula ahli sanak saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih seluruh jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومعمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة جالبة من كل خير دافعة من كل شر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأولادنا وللحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب ويطهر لنا القلوب ويعجل كل مطلوب ويوفقنا مرافقة الحبيب المحبوب المرغوب على هذه النيات ولكل نية صالحة جامع شاملة من خيري الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك لي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك لي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.